Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin tahu apakah kalian sudah pernah membaca cerita lucu? Ya, pasti kalian sudah sering ya cerita lucu seperti di media sosial, di Instagram, Facebook, maupun Twitter dan media sosial lainnya. Nah, jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu teks anekdot, Ibu ingin kita menyamakan makna antara apa itu pengertian humor dan apa itu pengertian teks anekdot. Nah, supaya kita lebih mudah dalam mempelajari, bisa dilihat gambar di samping. Di gambar yang pertama bisa dibaca ya, puasa hari ke-1 sampai ke-5 tentu saja pakai ayam. Puasa hari ke-6 sampai akhir tahu tempe telur. Nah, di gambar yang kedua ada gambar seorang yang sedang makan. Dan di sampingnya ada gambar ibu-ibu ngerumpi nih ya. Bisa dibaca ya. Puasa setengah hari, hore, udah boleh makan. Puasa setengah hati, empok, tahu nggak sih? Waktu pengajian di RT 2, Bu Ana kan ngejelekin si empok, bla 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 bla. Kemudian ibu di sampingnya menjawab, wah, ngajakin perang lagi nih dia. Nah, di antara dua gambar tadi, apa perbedaannya? Nah, jadi perbedaannya di gambar yang satu sangat jelas ya. Di gambar yang pertama itu tidak menyampaikan kritik, hanya menyampaikan unsur humornya saja. Sedangkan di gambar yang kedua ada kritik yang disampaikan. Nah, kritik yang disampaikan apa? Kritik yang disampaikan berupa kritik terhadap orang-orang yang puasa tapi suka menggibah, suka membicarakan kejelekan orang lain. Nah, dari sini kita dapat melihat perbedaan antara apa itu humor dan anekdot. Nah, jika di anekdot itu menyampaikan, selain menyampaikan unsur kelucuan, juga menyampaikan kritik. Nah, sedangkan di humor hanya menyampaikan unsur kelucuannya saja. Nah, supaya kita lebih mudah membedakan apa itu humor dan anekdot, kita bisa baca dua teks di samping. Teks yang pertama, percakapan antara Jai dan Jeno. Nah, Jai, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya loh. Kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Jen. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, coba kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh, baru ngerti aku. Nah, kita lanjut ke teks yang kedua yang berjudul Surat Tukang Buah kepada Tukang Sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan antara teks yang pertama, percakapan Jai dan Jeno, dan teks yang kedua yang berjudul Surat Tukang Buah kepada Tukang Sayur. Nah, kalau di teks yang pertama, masalah yang dibahas jelas. Masalah yang dibahas mengenai baju tahanan KPK sebagai simbol pelaku korupsi. Ada unsur humornya juga, unsur lucunya terletak pada pergeseran makna dari baju termahal di Indonesia yang biasanya dianggap sebagai pakaian mewah menjadi baju tahanan KPK yang sebenarnya merupakan simbol dari tindakan kriminal. Nah, hal ini menunjukkan sindiran terhadap kondisi korupsi di Indonesia di mana para politisi terlibat dalam kejahatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, sedangkan kritik yang disampaikan dari percakapan tersebut, mereka menyoroti bagaimana korupsi membuat sebagian politisi menjadi kaya raya, bahkan mampu membeli barang mewah seperti baju tahanan KPK yang menjadi simbol ironi dalam sistem yang seharusnya menegakkan keadilan dan anti korupsi. Nah, jadi jelas ya di teks yang pertama, percakapan antara Jai dan Jeno ini ada unsur humornya, ada unsur kritiknya. Jadi selain menyampaikan kelucuan juga disampaikan juga kritik. Nah, kritiknya berupa apa di teks
teks yang pertama antara percakapan antara Jeno dan J tadi, kritik yang disampaikan berupa kritik terhadap pelaku korupsi di Indonesia yang memakai baju termahal di dunia. Nah, baju termahal itu apa? Jadi makna tersirat yang disampaikan dari baju termahal itu merupakan baju seorang tahanan pelaku korupsi. Nah, untuk di teks yang kedua, teks surat tukang buah kepada tukang sayur, bisa kita lihat tidak ada kritik yang disampaikan, hanya menyampaikan unsur kelucuannya saja. Seperti wajahmu memang manggis. Nah, manggis itu yang dimaksud di sini kan manis, tapi diplesetkan menjadi manggis. Nah, jadi di teks yang surat tukang buah kepada tukang sayur ini hanya berisi unsur humor saja, tidak ada kritik dan tidak ada masalah yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, jadi setelah kita membandingkan kedua teks tadi, teks humor dan anekdot, kita dapat menarik kesimpulan apa itu teks anekdot. Nah, salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Nah, anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot merupakan cerita lucu yang menyampaikan kritik terhadap suatu tokoh masyarakat atau suatu keadaan dalam lingkungan. Oke, hari ini kita sudah mempelajari mengenai teks anekdot dan makna tersirat yang terkandung di dalam teks anekdot, juga membandingkan perbedaan antara humor dan anekdot. Nah, supaya lebih paham, silahkan anak-anak bisa membaca referensi yang lain mengenai cerita-cerita lucu dan cerita-cerita dalam teks anekdot itu seperti apa saja. Untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.